Selamat pagi, Squad. Gimana tidur semalam? Nyenyak nggak? Atau lo bangun gara-gara suara beduk sahur dari masjid sebelah? Gue tahu kok, minggu-minggu ini suasana pagi emang beda banget. Bahkan sebelum alarm lo bunyi, mungkin lo udah kebangun duluan sama hiruk-pikuk sahur tetangga. Ada suara panci, ada suara orang ngobrol, ada yang nyalain speaker ngaji. Dan lo cuma bisa merem lagi sambil mikir, ya udah deh, ntar aja bangunnya. Tapi lo sadar nggak sih? Sebenarnya dunia kita itu nggak pernah sunyi. Bahkan kalau nggak ada suara sahur sekalipun. Notifikasi HP bunyi tiap 5 menit. Timeline lo penuh drama. Grup chat sekolah atau kampus ribut terus. Belum lagi tekanan tugas, ekspektasi orang tua, tuntutan diri sendiri buat jadi sempurna. Hari ini, gue mau ngajak lo buat belajar sesuatu yang jarang banget kita lakuin di zaman sekarang. Diam. Bukan cuma diam fisik ya, tapi diam yang beneran. Diam di hati, diam di pikiran, diam di jiwa. Karena kalau kita nggak belajar diam, kita nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Ada satu ayat yang mungkin udah sering lo dengar, tapi seringkali kita skip begitu aja. Ayat ini ada di Mazmur 46:11, dan bunyinya kayak gini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Simple banget kan? Tapi coba deh kita baca lagi pelan-pelan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di sini Tuhan nggak bilang, sibuk-sibuklah dan lo bakal kenal aku. Atau scrolling terus, nanti lo bakal ngerti siapa aku. Enggak. Dia bilang, diamlah dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah diam, kita nggak akan pernah tahu siapa Tuhan buat kita. Kita cuma akan sibuk dengan dunia kita sendiri, sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan ekspektasi orang lain. Dan akhirnya, kita kehilangan arah. Di ayat yang sama, bagian akhirnya bilang, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya, di tengah semua kekacauan dunia ini, Tuhan itu benteng kita, tempat perlindungan kita. Tapi gimana caranya kita bisa ngerasain perlindungannya kalau kita nggak pernah berhenti sejenak untuk sadar bahwa dia ada? Gue mau cerita soal teman gue, sebut aja Rian. Rian itu anak kelas 11, aktif banget. Dia ikut OSIS, ikut komunitas gereja, ikut ekskul debat, terus masih sempat part-time jadi admin online shop temennya. Kedengerannya keren kan? Tapi suatu hari, Rian chat gue jam 2 pagi. Dia bilang, "Bro, gue capek banget. Gue ngerasa hidup gue cuma lari-lari terus, ngejar nilai, ngejar prestasi, ngejar approval orang lain. Tapi gue ngerasa kosong." Gue tanya, "Kapan terakhir kali lo doa tanpa terburu-buru? Atau baca Alkitab bukan cuma karena tugas PA?" Dia diam. Terus dia jawab, Gue nggak ingat." Dan disitulah masalahnya, Squad. Rian itu sibuk banget melayani, tapi dia lupa berhenti untuk diisi ulang. Dia terus doing, tapi nggak pernah being. Dia sibuk jadi orang Kristen yang terlihat baik di mata orang, tapi dia lupa buat diam dan ngobrol sama Tuhan. Lo tahu apa yang terjadi sama Rian setelah itu? Dia burn out. Dia mulai malas ke gereja, malas buka Alkitab, bahkan malas doa. Bukan karena dia nggak percaya Tuhan, tapi karena dia kehabisan bensin dan nggak pernah ngisi ulang di sumber yang benar. Sekarang coba lo pikir, kapan terakhir kali lo beneran diam? Bukan cuma duduk tanpa ngomong ya, tapi diam di mana lo pause dari semua hiruk-pikuk, lo matiin HP, lo tutup laptop, dan lo cuma ada bersama Tuhan. Tanpa agenda, tanpa checklist, cuma lo dan dia. Kalau lo belum pernah, atau udah lama banget nggak ngelakuin itu, mungkin sekaranglah waktunya. Gue mau ngajak lo sejenak, tarik napas dalam-dalam. Pelan-pelan. Rasain napas lo masuk dan keluar. Lo tahu nggak? Napas itu anugerah. Setiap kali lo napas, itu bukti bahwa Tuhan masih kasih lo kesempatan buat hidup hari ini. Buat coba lagi, buat mulai dari awal. Tapi kadang, kita terlalu sibuk sampai kita lupa bernapas dengan sadar. Kita cuma otomatis. Bangun, sekolah, tugas, scrolling, tidur. Repeat. Dan di tengah rutinitas itu, kita kehilangan momen-momen di mana Tuhan sebenarnya lagi coba ngomong sama kita. Di Mazmur 46, konteksnya itu lagi perang. Israel lagi dalam bahaya.
Musuh ada di mana-mana. Kota mereka hampir runtuh. Tapi di tengah kekacauan itu, Tuhan bilang, "Diamlah." Bukan karena masalahnya udah selesai, tapi karena di dalam keheningan itu, kita bisa ngerasain kehadirannya. Kita bisa ingat lagi bahwa Dia itu benteng kita, tempat kita berlindung, sumber kekuatan kita. Sekarang, lo mungkin lagi ngadepin ujian yang bikin lo stres. Lo mungkin lagi galau sama hubungan lo, entah sama keluarga, temen, atau pacar. Lo mungkin lagi bingung sama masa depan lo. Dan semua itu real. Semua itu berat. Tapi di tengah semua itu, Tuhan ngajak lo buat diam dulu. Bukan buat nge-give up, tapi buat ngisi ulang di hadiratnya. Karena lo nggak bisa terus lari kalau lo nggak pernah istirahat. Lo nggak bisa terus kuat kalau lo nggak pernah ngisi ulang kekuatan dari sumber yang benar. Dan di bulan Ramadan ini, lo bisa belajar dari teman-teman lo yang muslim. Mereka bangun subuh buat sahur, bukan cuma buat makan, tapi juga buat berdoa, buat dekat sama Tuhan mereka. Itu disiplin rohani mereka. Nah, gimana kalau kita juga punya disiplin rohani kita? Bukan buat ikut-ikutan, tapi buat ngejaga hubungan kita sama Tuhan tetap hidup, tetap segar, tetap nyata. Oke squad, sebelum kita mulai hari ini, gue mau kasih lo satu tantangan praktis. Gampang banget, tapi bisa ngubah hari lo. Tantangan silent moment. Pagi ini, sebelum lo mulai apapun, sebelum lo buka HP, sebelum lo cek notif, sebelum lo scroll, kasih diri lo 5 menit keheningan. Cukup duduk, tarik nafas, doa singkat. Tuhan, aku di sini, aku mau dengar suaramu hari ini. Gak usah banyak-banyak, gak usah panjang, cukup 5 menit. Dan lo bakal kaget betapa bedanya hari lo kalau lo mulai dengan diam dulu bersama Tuhan. Dan lo tahu yang paling keren? Kalau lo bikin ini jadi kebiasaan, lo bakal ngerasain damai yang gak bisa lo dapetin dari scroll Instagram atau nonton TikTok sejam. Yuk kita tutup dengan doa singkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Maafin kami kalau selama ini kami terlalu sibuk sampai lupa buat diam dan dengerin suaramu. Hari ini, kami mau belajar buat lebih peka, lebih tenang, dan lebih dekat samamu. Jadilah benteng kami di tengah semua kekacauan. Dalam nama Yesus, amin. Oke squad, semangat buat hari Senin ya. Jangan lupa, diamlah dulu, baru bergerak. Karena dari keheningan itu, lo bakal nemuin kekuatan yang lo butuhin. Stay blessed, stay grounded, stay close to Him. Have a great day.